Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabat, selamat bergabung kembali di penelusuran kita mencoba ikhtiar untuk membaca ayat-ayat Kitabullah, Kitab Diri, dan Kitab Kehidupan. Baik, sebelum kita mulai, kita rendahkan, tundukkan hati sejenak. Poin penting di awal tuh, karena kalau kita asal masuk itu kurang adab, nanti berkahnya jadi berkurang gitu ya. Mari kita dengan hati yang tunduk dan takut, karena fear is the beginning of knowledge gitu. Jadi takut yang membawa kepada, karena kita tahu kita tidak bisa apa-apa tanpa Dia gitu. Jadi kita mohon ya Allah yang Maha Mendengar, yang hadir, yang Maha Hadir, yang tak pernah jauh dari kita, agar memberkahi pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baik sahabat-sahabat, hari ini kita mau membahas tentang wudhu gitu. Karena kita bicara tentang takwa, kita bicara tentang ujian, beriman dan lain sebagainya. Terus saya kalau terima konsul gitu ya, akhirnya dikembalikan, ya udah sholat aja dulu, karena kata Rasulullah juga, dan itu pengalaman saya ya, I can testify. Kita memperbaiki kehidupan sholat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, lalu tiba-tiba persoalan itu hilang sendiri gitu. Saya bersaksi untuk itu. Atau sesuatu yang kita anggap kayaknya susah nih, tiba-tiba bisa. Aneh. Itu sering seperti itu. Mau itu, you can apply this to your work, to your spouse ya, pasangan, mau anak, mau orang tua. Itu anehnya begitu. Sesuatu yang kalau kita coba gitu ya, direkayasa, kita yang nyoba, sepertinya bisa tapi capek. Nggak lama kita akan, masa gini lagi gitu. Bukti bahwa memang ya kita bukan Tuhan gitu. Kita tuh suka playing God gitu ya, bahwa we are in control of our life, we're not gitu. We're playing God by, aku yang, kalau aku nggak menafkahi adikku atau keluargaku gitu, kalau aku nggak ngirim uang sama mereka, gimana mereka bisa hidup? Lah, memang yang mencukupi mereka cuma kita aja. Suka gitu tuh, suka terpeleset tauhidnya di situ. Nauzubillah min dzalik. Nah, artinya membangun hubungan dengan Allah Ta'ala itu ya kita mulai dari ibadah yang setiap hari kita lakukan. Yang jelas adalah sholat. Nah, tapi sholat itu dimulai dengan membangun wudhu sebenarnya. Kalau kata Ibnu Arabi, 2 ilmu yang paling penting untuk menuju kepada Allah, 2 ilmu itu kalau dipegang, wah itu bisa kemana-mana, yaitu ilmu tentang wudhu dan ilmu tentang sholat. Nah, sekarang kita mau coba pelan-pelan menapaki ilmu tentang wudhu gitu ya. Jadi kalau hadisnya banyak, diantaranya agama itu dibangun di atas kebersihan, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kebersihan itu ya lahir batin ya. Kita mau membangun sesuatu niatnya jelek, jadi jelek gitu. Kayak kita mau mandi tapi pakai air comberan, kan jadi kotor. Gitu. Jadi semua harus jelas. Seperti halnya kita mau sedekah tapi pakai uang korupsi, yaitu seperti mandi pakai air comberan. Gitu. Menurut saya ya, itu awalnya juga udah aneh gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu nanti bisa applicable kemana-mana. Kita explore di dalam sesi sharing ya. Nah, di mana kunci sholat adalah memang kesucian. Kenapa? Karena kita tengah mengundang zat yang maha suci. Allah Ta'ala itu maha suci. Dia laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Maha suci dari kelemahan, maha suci dari kesalahan, maha suci dari, kalau kita yang sering suuzon ya, bahwa Allah nih salah nih bikin takdir, aduh maha suci Allah dari itu semua. Atau kok gini ya kehidupanku, apa Allah lupa? Allah maha suci dari itu semua. Allah tidak mengantuk, Allah pokoknya kualitas-kualitas yang berkurang, yang gelap itu ya dari ciptaan, bukan dari Allah Ta'ala gitu. Tapi toh Allah izinkan itu ada supaya begini,
seseorang itu tidak akan pernah menghargai nilai setetes air kalau dia tidak pernah dalam keadaan haus yang sampai mencekik tenggorokan. Ya. Gitu. Jadi harga atau value dari sesuatu itu kadang baru dipahami, baru di-grab gitu ketika dia mengalami sesuatu yang dia nggak kehilangan itu gitu. Sama seperti orang bilang, you know how much you need someone or how much you love someone, justru ketika orang itu nggak ada. Jadi kalau ada tuh kita take it for granted, biasa ada. Jadi kita perlu suci kenapa perlu wudhu, dan apa itu hakikat wudhu, kenapa itu hanya bagian-bagian tubuh tertentu yang disapu oleh air, which is itu bagian tubuh yang terpapar oleh dunia, wajah kita, telinga kita, kepala kita, leher, ya, tangan dan kaki itu. Karena selain itu ditutupi oleh pakaian secara umum gitu. Nah, ini kita harus bahas dulu. What is kesucian gitu. Sementara Rumi berkata begini, but whatever purifies you is the correct road. Nah, masalahnya kita harus paham bahwa takdir kita itu suci dan mensucikan. Itu bagaikan kita diguyur oleh air wudhu. Kalau kita meresponnya dengan baik. Kalau tidak, ya kita jadi kufur nikmat. Padahal yang dia berikan adalah nikmat. Ketika kita kufur, ya tidak melihat. Kafaro, ya, kufur itu tercover bahwa dia nggak bisa melihat itu sebagai suatu kebaikan. Makanya susah orang itu untuk bisa di sirotol mustaqim, karena kebanyakan takdir yang ada hari ini saja, pasangan yang itu, anak yang itu, kondisi ekonomi yang itu, semua keterbatasan, kesempitan yang ada, itu gagal untuk dipahami dengan baik. Kenapa Allah memberikan itu semua? Alih-alih dia mencoba membalik tanya sama Allah Ta'ala, dia sudah langsung ambil judgment bahwa my life is miserable gitu. Atau bikin semua label-label yang mengatakan negatif, ya makinlah terpuruk orang itu. Padahal siapa lagi yang bisa mengagungkan kehidupan kita selain kita sendiri? Yang lain nggak ada urusan sama kita. Tapi ketika orang lain bisa bilang apa aja, aduh kasihan ya kamu, jadi ini, jadi itu, biar aja orang bilang apa. Yang tahu kan Allah sama kita. Yang tahu kebahagiaannya di mana itu kan kita. Ya, cuma kadang-kadang memang ada social pressure tuh ya. Wah, yang lain begini, aku kok belum, kayaknya minder gitu. Orang Belanda bilang minderwaardig, gitu. Ada tuh minderwaardig ya. Value-nya merasa kurang. Nah, itu hawa nafsu sebenarnya. Itu yang harus diperbaiki dalam suluk. Sebelum bertaubat itu pikiran kita mesti beres dulu. Cara kita berpikir, logika kita mesti ditempatkan di tempat yang benar. Nah, itu termasuk pensucian tuh. Hal-hal yang cara berpikir tidak baik, tidak tepat, ya, cara berpikir salah, itu harus disucikan. Nah, takdir kehidupan akan membangun itu semua. Jadi pada intinya adalah semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala is good, gitu. Because God is good all the time. And all the time God is good. Kita lihat suratnya. Untuk bagian bersuci ini silahkan kalau yang buka Al-Quran di surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-6. Ya. Ini indah sekali bicara tentang sholat dan wudhu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Gitu. Jadi seruannya, wahai orang-orang yang beriman. Tuh. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Titik. Ya. Jadi pertama seruannya adalah orang-orang beriman. Ini bukan Muslim. Jadi orang-orang beriman. Jadi kewajiban sholat itu memang dalam sejarah baru turun kemudian. Ketika tauhidnya sudah tegak.
Jadi itu tuh kalau strategi dakwah tuh kalau misalkan sama orang-orang mu'alaf ya, suaminya baru belajar Islam atau saudara baru belajar Islam, jangan dulu digempur dengan berbagai syariat. Kasihan. Kamu harus sholat, belum apa-apa, sholat harus puasa lagi. Atuh, kabur nanti. Yang pertama dibangun, kata Rasulullah nih ya, Rasulullah, yang pertama dibangun tuh tauhid. Kita tuh diciptakan sama Allah. Itu diskusinya panjang. Sampai kemudian Allah setetes demi setetes hidayah dibukakan hatinya. Bahwa kita akan kembali ke Allah. Di satu aja the notion bahwa Allah itu ada, itu dibukanya panjang tuh. Mana Allah gitu kan? Itu panjang bicaranya. Udah mulai itu ada hati kebuka lagi, Allah ada ya, iya yang menciptakan kita Allah. Karena banyak orang bilang, wah, I'm in control of my life. I can do whatever with me, with myself. Ya, mau ubah kelamin, mau apa, gue, ini badan gue, mau gitu jadinya. Karena Allahnya nggak ada gitu. Dia nggak ada kesadaran, ini badanku bukan milikku, kehidupanku bukan milikku, diriku bukan milikku. Jadi apa yang harus aku lakukan dengan pinjaman ini? Semua dipinjemin ini. Semua dipinjamkan. Kita tuh entitas yang tidak ada nama di awalnya. Kemudian dibikin jiwa, dikasih kendaraan raga, semua rezekinya ditanggung. 120 hari disebutin tuh kan ada hadisnya. Bakal ini, bakal itu. And yet, terus makanya seenaknya gitu ya, waduh, berat. Karena kalau orang beriman kita tahu bahwa suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban gitu. Kamu kenapa beli tas? Waktu itu kan masih bagus. Ya, koleksi Allah. Aduh, berat. Silahkan jawab itu nanti. Ya. Tapi orang beriman kan sebentar-sebentar. Kalau aku beli ini ya, uangnya, Allah ridho nggak? Ini kan uang dari Allah. Walaupun hasil kerja kerasku sebagai konsultan, misalkan, or whatsoever gitu. Habis proyek ini, itu. Kalau orang beriman, dia nggak takut untuk just sembarangan spending. Jangan-jangan itu hawa nafsunya. Nanti ditanya, kamu tanggal sekian kenapa beli begituan? Kan sebenarnya ada yang lebih butuh gini. Nah, kayak gitu-gitu, panjang. Makanya salah satu sahabat Rasulullah itu yang paling lama hisabnya, siapa namanya? Abdurrahman bin Auf ya. Itu paling karena salah satu yang paling kaya. Kenapa? Karena yang diamanahkan ke dia banyak gitu dari Allah Ta'ala. Jadi auditnya lama. Ya, begitu. Jadi ini bicara tentang orang beriman, sahabat-sahabat. Orang beriman yang ketika sudah timbul keinginan untuk, jadi Allahnya sudah ada, ingin dekat sama Allah, what can I do gitu to please God. Artinya sudah ada akhir seperti itu, baru tuh ajarin sholat, baru ajarin puasa, ya, baru bicara zakat gitu. Sebelum itu timbul, sebelum ada, jadi syahadat tuh fase awal memang seolah-olah mudah aja ngomong, tapi itu harus membentuknya panjang. Untuk sampai sekarang kita pun masih perbarui syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Bener nggak? Nggak ada ilah selain Allah. Coba telisik. Coba jujur. Bener nggak ada ilah selain Allah? Kalau betul itu syahadat kita, asyhadu alla ilah, tidak ada ilah selain Allah, berarti tidak ada kekuatan yang bisa mengoyakkan kita, yang bisa bikin kita gemper, orang Sunda tuh bilang, kekuatan yang bisa membuat kita khawatir selain Allah. Artinya not even losing your job, not even huru-hara di rumah tangga, not even masalah di kantor atau keluarga atau you name it. Semua itu nggak akan bisa, kalau permukaan hati itu datar gitu. Selama masih ada riak, berarti sesuatu itu masih jadi ilah. Karena dia so powerful enough to shake our heart. And that sink that in for a moment gitu. Ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, tiap sholat tuh ya, tahiyat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aduh, untung Allah tuh maha sabar ya. Mulut kita begitu ngomong terus tapi hatinya suka dusta gitu. Nauzubillah.
Dia tahu dia dibohongin gitu. Kamu ngomong-ngomong doang, katanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu ini kurang, wah gemetar. Ini dihilangkan. Ada aspek-aspek dalam kehidupan yang kita pengennya itu tapi nggak tercapai, itu gemetar hati kita, terus bikin gelisah. Nah itu tuh jadi ilah tuh. Because that is powerful enough untuk bikin cermin hati kita bergetar. Makanya dikatakan orang beriman itu tenang, sakinah karena dia ke atas. Nothing in this world, mau ada gempa, langit runtuh, ya namanya. Nggak tahu sih, nggak kebayang langit runtuh kayak gimana. Yang tahu deh di Asterix itu kan komik ada ya. Demi kalau si kepala suku itu yang selalu takut langit runtuh. Tapi langit runtuh tuh kayak di film Hollywood mungkin ya, ada wah meteor dari langit semua. Lebih parah dari gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke surat Al-Maidah-nya. Jadi ini seruan untuk orang beriman. Apabila sholat, katanya ini wudhu dulu. Sekarang ya menarik. Jika kamu junub, disematkan di sini tentang junub. Ini bahwa Allah tuh tahu kebutuhan manusia gitu. Every possibility sudah di cover. Jika kamu junub, maka mandilah. Kalaupun tidak begitu, ada kondisi lain, nggak bisa mandi jika kamu sakit, atau dalam perjalanan di mana tidak bisa menemukan air gitu ya. Bertayamumlah, coba kayak gitu. Dengan debu yang suci. Di bukunya Ibnu Arabi dijelaskan dengan gamblang kenapa tayamum itu dengan debu gitu. Ini berkaitan dengan sesuatu yang humble gitu, from dust to dust, something like that. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Nah, ini akhirnya Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu. Ini kata-kata Allah, sahabat-sahabat. Ya, ingatnya satu itu, Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Kalau kita merasa pontang-panting ya, sulit dalam hidup, itu yang ditanya kenapa tuh Allah ini? Karena kalau tauhidnya, Allah itu tidak mau menyulitkan hambanya sedebu pun, seatom pun. Tapi apa mau dikata ya, bagaimanapun Dia ingin membersihkan kita. Kan kita mau ketemu nanti. Benar nggak? There's a moment, okay. Kalau ada orang-orang yang very fortunate bisa mulai ketemu sama Allah Ta'ala secara ini ya, ada penyaksian, ada tajalli di bumi ini ketika dia masih hidup. Tapi semua orang, kita tanpa terkecuali, akan melangkah makin mendekat kepada Allah Ta'ala. Gerbang berikutnya adalah kematian. Itu melangkah lebih dekat tuh. Ada yang siap, ada yang nggak siap masalahnya. Yang siap ya udah dipersiapkan di sini. Begitu kematian menjelang, itu seperti malam pengantin kalau kata Rumi, this is something that I've been looking forward to, begitu. And then di alam barzah kita di sana bukan tidur gitu ya nunggu sampai kiamat. Bukan, di sana kita hidup di sini. Kalau di sini biasa dikatakan orangnya ulama atau apa, di sana akan jadi ulama juga. Jadi ada kehidupan lain di sana. And then menunggu sampai hari kiamat. And then dari situ ada mahsyar dan berikutnya perjalanannya panjang. Untuk kemana? Makin mendekat sama Allah Ta'ala sampai akhirnya mendekati yang Maha Suci. And this is the case. Makin mendekati yang Maha Suci, itu elemen ketidaksucian otomatis runtuh. Sama seperti ketika Jibril alaihissalam membawa Rasulullah Muhammad SAW Isra Mi'raj, itu Jibril cuma sampai langit tertentu tuh, nggak bisa naik lagi. Katanya kalau aku melangkah lebih jauh, sayapku hancur gitu. Jadi ada semacam gitu, ada hierarki seperti itu. Dan kita melangkah mendekati Allah Ta'ala, ada hal-hal yang tidak hak, apalagi tidak hak. Elemen kegelapan itu musnah dengan sendirinya. Nah, saya pikir ini ayat sangat applicable di berbagai sisi. Walaupun dia berbicara tentang wudhu, ya, wudhu dalam sholat, tapi toh kita tahu bahwa pada hakikatnya takdir kita itu adalah air suci yang mensucikan. Sesuatu yang bagaimanapun ada takdir-takdir yang membuat kita pontang-panting.
kesulitan, pecah kepala untuk make sense of it. Tapi semoga dengan ayat ini, know that Allah tidak hendak menyusahkan kita, tapi hendak mensucikan. Itu kita seperti bayi yang jangan meronta-ronta kalau lagi dimandiin gitu. Karena hendak dibersihkan semua yang terbaik. Kenapa sih harus dibersihkan? Karena kita terlahir di sini, tadinya fitrah, orang tua yang mengajarkan, ya, ada di hadis Rasulullah, setiap bayi terlahir fitrah. Orang tua yang mengajarkan sifat-sifat Nasrani, Majusi, gitu, Yahudi, dan kemudian terkontaminasi oleh dunia. Si anak tadinya fitrah, nggak cinta dunia, ya orang tuanya yang ngajarin gitu ya. Dengan perilakunya mereka lihat, oh gitu ya gitu. Jadi sombong muncul, jadi kecipratan pemarah, jadi kecipratan emosian, jadi kecipratan dendam, kecipratan ghibah. Anak melihat potensi-potensi itu. Terlanjurlah hati terhijab, maka dibersihkan. Kalau kata Al-Ghazali, tidak bersifat hati itu dengan sifat-sifat yang baik, kecuali lawan-lawannya itu dibersihkan. Jadi kalau ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling akhlaknya, artinya kualitas agama kita itu ditentukan dari akhlaknya. Kan ada hadisnya tuh, Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, itu ada perempuan ya tetangga sholatnya luar biasa gitu. Wah, tahajudnya top markotop gitu. Pokoknya mungkin juga saumnya. Tapi katanya ini ya mulutnya kalau ngomong aduh gitu. Suka ngomongin orang, suka nyelekit. Gimana tuh orang yang kayak begitu? Nah, ini bicara tentang orang yang ibadah vertikalnya baik ya, ibadahnya baik. Wah, mungkin umroh berkali-kali tapi begitu pulang, tapi orang ketemu enggak, dia orang tuh tidak nyaman gitu berada di sekitar dia, atau orang tidak aman karena takut difitnah, takut dikhibah gitu, perkataannya menyakiti. Itu akhlak su'un, akhlak yang buruk. Akhirnya sahabat-sahabat, semua perjalanan suluk kita nih, gimana kita zikir, sholat, kita membangun hubungan transenden dengan Allah Ta'ala. Tapi semua itu diukur ya. Kalau memang benar ibadahnya, kita akan berhadapan, si cahaya Allah Ta'ala itu akan menyerap di dalam diri, dan itu akan terpancar dalam keseharian. Kemarin saya share sesuatu di Facebook tuh, Blaise Pascal bilang gini, kamu nilai orang tuh jangan dari achievement-nya yang luar biasa, oh dia dapat prestasi ini, jangan hanya di crop segitu gitu dan bilang bahwa orang itu hebat. Justru lihat kesehariannya. Makanya orang bilang gini, kalau ada orang bilang begini ya, kalau mau tahu karakter orang yang asli gitu ya, tanya tuh sama pembantunya, tuh orang-orang yang dianggap lemah di sekitarnya. Seseorang yang baik itu dia akan justru sama orang-orang yang dianggap lemah ya, kayak pembantu, kalau tukang apalah di kasir, apa yang orang tuh nggak lihat itu. Kalau dia baik sama itu. Tapi kalau orang baik sama bos ya iyalah biasanya jilat-jilat ya nggak sih? Untuk mau bos biar dapat ini kan spotlight atau under the radar, promosi dan lain sebagainya. Coba baik sama OB, sama satpam, tukang parkir, kurir tuh, yang orang-orang begitu. Justru orang tuh kita diukur dari akhlak. Seseorang tuh lihat dari bagaimana he treated people yang ada secara sosial ya di bawah dia. Gitu. Ini aspeknya banyak sekali, tapi fokus on purification ya, bahwa takdir itu mensucikan. Ketika kita mau wudhu, kita mau sholat menghadap dia, itu semua tinggalin dulu. Nah, sekarang bagaimana pengejawantahannya? Lebih baik kita dibuka sesi sharing sama diskusi ya. Sudah ada pertanyaan nih duluan nih dari Mbak Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh dibuka mic-nya Mbak Dini. Soal di alam kubur, kehidupan kita seperti di bumi ya, Mas. Bagaimana? Ya, Mbak Dini, kehidupan alam kubur ya, alam barzakh. Ya, ini memang ada bukunya kalau mau tahu juga. Cuma kalau di para sufi-sufi itu ya pengalaman. Terus saya ngomongnya harus hati-hati nih, nanti dibilang aneh. Apa ya? Bahwa alam barzakh itu ada. How can we prove that? Gimana kita bisa? Ya, seeing is believing ya. Saya mau bagi satu pengalaman deh gini. Semoga aman ya. Almarhum guru saya tuh suatu hari, jadi waktu itu ada mama saya, satu bude sama satu tante. Habis Lebaran ceritanya, sungkeman gitu kan, silaturahmi. Tidak dinyana, tiba-tiba mursyid saya itu bilang gini, coba Tessa masuk ke musola, ke kamar, lihat tuh ada kolega bapak dulu yang tidak sholat. Bagaimana keadaannya di alam kubur? Nah, kayak gitu-gitu. So, ada ya itu. Jadi kita dengan izin Allah kita bisa mengakses alam itu. Ya. Susah Mbak neranginnya, tapi kira-kira memang di sana itu ada kehidupan lain. Jadi nabi-nabi dia berkumpul, diskusi gitu ya. Gezellig kalau orang Belanda bilang. Tapi nah, ini ada tapinya. Kalau orang itu tidak terikat di raganya gitu. Jadi kalau dia selamat dari azab kubur, kalau belum selamat ya terikat. Nauzubillah. Contoh yang tidak membuat selamat, hutang belum beres. Hadisnya ada tuh. Di mana ruhnya melayang-layang, itu tersiksa. Yang kedua, dia meninggal masih bawa banyak disadarnya ya amarah, dendam, dibersihin dulu itu. Jadi kan logikanya begini, kita mendekat kepada Sang Maha Suci ya, itu elemen yang gelap itu meluruh dengan sendirinya, dan peluruhan itu berwujud jadi api gitu. Terbakar dengan sendirinya. Bukan Allah ingin membakar ya, tapi apa mau dikata, kita mendekat tapi masih bawa begitu, kebakar dengan sendirinya gitu. Nauzubillah min dzalik. Makanya perjuangan kita udahlah pokoknya bersih aja meninggal itu. Selamat gitu ya, qalbun salim. Sekarang coba telaah ya di dalam hati kita, lihat ke dalam diri. Apa hal-hal yang kita belum let go? Hal-hal yang belum kita maafkan. Hal-hal yang kita belum bisa untuk berdamai dengan itu. Nah, itu diistighfari. Karena belum sampai ke alam barzakh pun di sini apinya udah kerasa, ya kan? Panas, gelisah, nggak enak lah. Nggak enak itu. Itu pun sudah merupakan sebuah azab, belum ke sana juga gitu. Ya, walau alam. Begitu Mbak Dini. Teh Dini nih ya yang nanya ya. Sebenarnya Teh Dini nih. Iya. Wah, lagi sakit suara hilang. Ini Teh Dini yang di Montpellier. Ya. Bener nggak ngomongnya tuh Montpellier? Bener ya? Del atau Mbak Dewi? Aku belum belajar bahasa. Teh. Kan kenapa? Oh, Montpellier. Soalnya aku dengar Montpellier. Montpellier. Oh, Montpellier. Oke, Montpellier tuh kan mesti belajar. Alhamdulillah, makasih. Montpellier. Soalnya pernah dengar orang Belgia gitu, Montpellier. Oh, gitu ya nyebutnya. Jadi mungkin beda-beda aksen juga ya. Montpellier. Ya, udahlah. Itulah Montpellier. So, ya Teh Dini gitu. Jadi di alam barzakh itu ada kehidupan. Itu mirip kalau film apa tuh ya? Ada tuh dia kayak pakai portal bisa masuk ke alam. Jadi coba bayangin kita nunggu ratusan tahun ya di sana, mungkin ribuan tahun. Sahabat-sahabat, di sini ya terus modalnya apa gitu?
Makanya khazanah agama itu penting supaya kita nggak pontang-panting di sana. Karena kita nggak punya, di Al-Quran dikatakan, oh ya Allah, aku kurang nih amal solehnya, tolong kirim aku lagi ke bumi. Ya nggak bisa, udah habis. Sementara banyak rasul-rasulnya, para penyerunya yang sebenarnya turun di buka bumi ini. Cuma kita melewang aja gitu. Bahkan ya, penyerunya, pengingat darinya itu sesimpel satu uban tuh, penyeru dari Allah Ta'ala. Uban tuh yang putih tuh bilang, kenapa ya dulu saya rambut hitam semua tiba-tiba ada satu putih gitu. Itu kalau mata hatinya kebuka itu dia bilang bahwa hey, siap-siap nih, udah deket, udah deket. Siap-siap. Makanya orang memasuki usia 40 ke atas dibikinlah presbiop ya. Matanya tuh jadi rabun dekat gitu. Rabun dekat. Kalau memang dekat harus pakai kacamata. Jadi hal-hal yang dibikin dekat dengannya dirabunkan supaya dia fokusnya yang jauh. Matanya juga udah bilang begitu gitu. Ya, bahwa hey, come on, yang dekat-dekat blur seadanya aja. You fokus nanti deh. Jadi visi kita itu panjang, masih panjang gitu. Apalah yang hilang dari sini, nggak apa-apa, udah let go, maafkan. Demi jiwamu lepaskan itu. Lepaskan. Let go. Jiwanya supaya sakinah, supaya aman, masuk ke kubur aman, begitu bangun, kan coba baca tuh hadis-hadis tentang alam barzah. Bangun tuh tiba-tiba katanya ada orang yang bercahaya, pemuda yang bersinar. Siapa ini? Ditemani, I don't know ya. You can imagine pemuda yang bersinar dan bercahaya yang cakep. Setiap orang seleranya beda-beda. Kalau saya Keanu Reeves misalkan. So ditemani ini siapa? Katanya itu Al-Quran yang kau dulu baca. Nah kayak gitu-gitu tuh harus dipegang tuh. Berarti baca Qurannya tilawah. Saya pernah baca di bukunya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Jadi ada suatu wabah melanda di sebuah desa. Si gadis perempuan ini meninggal. Nah, dikuburlah sama papanya ya. Sedih bapaknya ya, kehilangan anak gadisnya. Itu kemudian malam pertama si bapaknya ini mimpi. Anaknya datang. Bapak katanya, seandainya kau tahu nilai 2 rakaat salat di alam nanti, kau akan melakukan banyak-banyak gitu, something like that. Nah kayak gitu-gitu tuh pegang gitu ya. Jadi kalau hari ini, ya Allah ini salatku, ya Allah selamatkan aku di sana, selamatkan di sana, seperti itu. Ya, wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal kebaikan seseorang yang sejati bisa dilihat dalam keadaan dia sedang tidak baik juga kah? Maksudnya gimana nih Mbak? Boleh di-unmute? Teh Dini, alhamdulillah makin takut berbuat salah dan zulim. Iya, betul, takut ya. Takut. Nah, masalahnya gini, alam barzah itu alam pembersihan dosa-dosa pribadi. Jadi kalau kita sauzon, kita menyimpan dengki, ke bawah sampai mati, nauzubillah, amarah, keburu mati, jadi dicabut ruhnya, ke bawah tuh si yang kotor-kotor itu belum sempat dibersihin. Itu dosa pribadi, dibersihinnya di alam barzah. Yang lebih ngeri lagi, itu di alam mahsyar. Itu dosa sosial. Kan ada hadisnya orang yang bangkrut katanya. Jadi orang yang bangkrut itu, di alam mahsyar, di yaumul hisab, diperlihatkan dulu nih ya, aduh amal-amalmu banyak, bling-bling bersinar yang bawa malaikat, breng gitu. Tiba-tiba kata Allah, siapa yang dulu pernah dizolimi orang ini ngacung gitu. Wah, orang ngacung semua, kamu pernah ngomong gini, kamu pernah, diambil tuh si buat bayar. Jadi si amal-amal itu untuk menebus kesalahan kita sama orang lain. Sampai suatu saat, sampai suatu titik, habis itu saldonya. Tapi yang protes masih banyak, berarti orang itu banyak menyakiti orang lain. Dia nuntut. Gimana nih habis saldonya? Dosa orang yang menuntut dikasihin ke kita. Aduh, ya Allah. Malah itu kata Rasulullah, orang yang bangkrut di sana. Nauzubillah min dzalik, ya Allah, nauzubillah. Jangan sampai ya. Nah itu susahnya tuh. Kadang-kadang kita nggak sengaja gitu.
Duh, makanya kalau Idul Fitri, aduh maafin ya, maafin beneran nih, maafin. Terutama orang-orang yang deket, yang deket tuh masalahnya sering interaksi gitu. Kadang mungkin kita kesel apa, bahkan tatapan mata kita bisa menusuk hati orang gitu ya. Nah kayak gitu-gitulah ya. So, mana ini? Nggak bisa di-unmute? Masih sih? Coba-coba Mbak. Sebentar, saya bantu ya. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kebaikan seseorang yang sejati bisa dilihat nggak kalau keadaan tidak baik? Atau lagi marah? Ya, susah ya ngelihatnya kalau lagi marah is a bit blurry gitu. Wallahu alam. Mungkin Mbak Fidianti mau bicara langsung, katanya nggak bisa di unmute. Maybe coba bisa di unmute Mbak? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gimana nih maksudnya? Ya, semarah-marahnya orang, apakah masih bisa baik? Oh ya, tentu saja, tentu saja. Makanya apakah bisa penilaian baik itu dilihat ketika dia marah? Ya susah untuk melihat kebaikan seseorang ketika dia marah ya. Marah itu dia out of control. Marah gini, bukan berarti kita nggak bisa marah. Marah itu harus pada orang yang tepat, saat yang tepat, dan untuk alasan yang tepat. Untuk tidak marah pada hal-hal tertentu, ya, need normal kalau kata orang Belanda juga harus marah gitu ya. Kalau kita kehormatan kita, agama kita, ya harus marah. Kalau lihat kezaliman, ya muncul marah, nggak boleh gitu. Orang jadi zolimi, ini nggak boleh gitu, misalkan seperti itu. Tapi kan sebenarnya in that sense kita bisa melihat marah seseorang itu karena apa. Bisa juga sih dilihat pada saat itu. Kan ada yang marah karena bawaannya aja marah, tukang ngambek gitu ya, nggak peguh gitu, nggak jelas, dikit-dikit marah. Nah itu ya, sebenarnya hati kita udah mulai meraba lah di situ untuk unsur kebaikan atau tidaknya. Karena ada orang yang marah karena kita tahu, ya sih bener, ya I deserve to get that gitu ya, udah minta maaf gitu, ya kan? Iya, Bu. Jadi tergantung konteksnya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Oke, back to purification ya. Dari topik hari ini, supaya kita sahabat-sahabat lebih meresapi, menghayati nanti kalau kita wudhu nih, sholat zuhur atau asar atau maghrib, ya itu. Jadi pertama anjuran saya baca tuh bisa di Google apa yang Rasulullah baca ketika beliau wudhu. Itu ada rahasia di situ. Kenapa? Ketika tangan yang doain beda tuh, tangan, mulut, ketika air dibasuh di situ, terus kaki dikaitkan dengan Shirathul Mustaqim misalkan. Nah, hal seperti itu patut untuk didalemin karena ada ilmu-ilmu yang dalam di situ ya. Tangan itu simbol dari amal soleh, misalkan perbuatan kita, bagaimana tangan tuh ya, memang yang di zoom adalah tangan ini, tapi kemudian dia adalah simbol yang alat yang mengerjakan segala sesuatu, karena kita akan diminta pertanggungjawaban akan hal-hal, semua hal. Jadi gini, kemarin ada yang konsul sama saya waktu sesi coaching. How can I found my passion gitu, dia bilang passion saya di bidang apa. Nah, I said this is $1 million question gitu. Untuk identify this kita harus looking back dulu ya, karena semua puzzle-nya itu semua ada sebenarnya. And then we have to identify. Ketika kamu identify, kita tuh harus jadi spesialisasi di bidangnya masing-masing. Kalau aku mau ngerjain komunikasi deh gitu ya, udah tongkrongin aja itu gitu. Aku mau ngerjain kue, udah tongkrongin aja itu gitu. Tapi konsisten gitu. The outliersnya Malcolm Gladwell lah. If you do that 10,000 hours day in day out, you become expert in no matter what it is gitu. Tapi orang tuh nggak punya
nggak punya perseverance untuk melakukan itu 10,000 hours unless dia punya passion di bidang itu gitu. Nah, orang Jawa itu punya semacam kebijakan yang luar biasa. Di dalam serat Jawa itu ada yang namanya mas kumambang. Dia dibikin jadi pupuh kan. Mas kumambang itu adalah istilah untuk emas tapi mengambang. Kalau emas itu kan ya tenggelam dong karena dia logam berat. Ini emas tapi mengambang. Itu hati-hati gitu. Jadi dalam hidup ada sesuatu yang kelihatannya glitter, kelihatannya bling-bling, kelihatannya keren, tapi nggak worth it, nggak ada value-nya sebenarnya. Itu namanya emas kumambang, emas yang mengambang, bukan jadi emas palsu gitu. Dalam Al-Quran tuh sebenarnya ada seperti ini, yaitu disebut dengan binatang buruan yang mudah didapat. Atau orang tuh di hari Sabat banyak ikannya, padahal nggak boleh diambil, gitu tuh. Begitu dimakan jadi kerak. Seperti itu Al-Quran bicara itu. Bicara tentang hati-hati, ada gogoda gitu ya, duniawi itu sesuatu yang tiba-tiba dapat proyek. Wah, gede nih value-nya. Wah, keren nih di mata orang. Tapi kalau hati boleh jujur, kalau saya ambil proyek itu, misalkan, yang dikorbanin banyak. Jiwanya misalkan sebenarnya nggak suka-suka banget sih ngambil itu, cuman ya udahlah, ya kan, mumpung uangnya gede. Nah, itu berarti mempertukarkan jiwa dengan sesuatu yang rendah dalam Al-Quran. Nah, itu hati-hati. Dan salah satu metode purification adalah kita akan diuji dengan mas kumambang. Dalam Al-Quran tuh banyak seperti itu ya. Ada kisah ketika Talut dan tentaranya misalkan melewati sungai. Kamu nggak boleh ngambil dari sekian ciduk air, yang lebih nggak boleh ikut, akan melemahkan gitu. Jadi ada hal-hal yang ditahan gitu. Nah, kemudian penting untuk bisa mengidentifikasi. Itulah pentingnya purification, pentingnya benar sholat tuh ya, wudhu dan sholat. Karena kalau wudhu dan sholatnya benar, hati bisa mengidentifikasi bahwa ini sebenarnya mas kumambang. Ini ujian nih, kalau saya ambil, enggak gitu, tinggalin. Dan dia akan terhindar dari ya itu tadi, azab berupa kelalaian ya. Karena begitu dia ambil proyek itu, the cost is dia akan spending time, energi, banyak hal, terus sholat jadi berantakan gitu ya. Lebih parah lagi, nauzubillah, di titik itu tiba-tiba nyawanya dicabut gitu. Kan kita nggak pernah tahu, benar nggak? Siapa yang bisa menjamin aku minggu depan masih hidup? Pasti, tenang aja masih hidup. Coba. Berani sompral gitu? Nauzubillah, nggak berani ya. Kita nggak tahu. Besok juga belum tentu ya. So, the spirit is let's make the best out of our life. Carpe diem gitu. Tiap hari tuh, seize your day. Udah ada yang ngacung nih, Mbak Evi. Silakan. Mbak Evi, ya. Ya, Assalamualaikum Tessa. Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, maaf nih mau manggilnya Tessa nih kalau yang pada Iya, nggak apa-apa. Jadi gini Tess, sekarang kan aku alhamdulillah sih udah nggak di farmasi lagi nih. Karena ternyata kerja ini sohib saya lama. Luar sini biasa. Senior saya. Gimana Bu? Struggle, iya. Terus akhirnya aku pindah, sampai saat ini sih aku pindah ke perusahaan ya data ya, yang mengolah data. Oh gitu. Masih? Oh ya dulu kan? Aku udah bercerita aku di EMS. Iya, tahu. Oh, masih. Sekarang namanya IQVIA kan. Oke. Terus? Nah, terus di IQVIA itu alhamdulillahnya lagi nih kayaknya kok walaupun dengan berbagai macam hal itu tuh aku kayak ditunjukkan sama Allah. Ini nih posisi terbaikmu nih yang kamu minta dulu tuh sekarang ada di sini nih, bahwa kamu bisa jadi ibu rumah tangga yang bekerja kan gitu. Nah, masalahnya adalah aku punya anak buah nih, salah satunya itu anak buah yang cukup senior karena umurnya sama dengan aku, itu kemarin kena AIDS, perempuan. Nah terus karena terkena AIDS itu dia
menjadi turun kan ininya kemampuannya lah gitu. Dalam setahun itu dia tidak bisa bekerja sehingga ya sudahlah kita rumahkan gitu kan, maksudnya tetap kita bayar gajinya. Kemudian karena sudah 1 tahun perusahaan pun mengevaluasi kan, gitu kenapa anak ini masih bisa nggak dipertahankan gitu. Nah ternyata akhirnya kami itu, karena aku sebagai usernya itu mengambil kesimpulan bahwa anak aku tidak bisa bekerja sama lagi dengan anak ini karena ternyata itu responnya itu setelah terkena AIDS itu jauh ya gitu. Tiba-tiba dia nggak mudengan, diajak ngomong, tiba-tiba dia tidur susah di ya, nggak perform ya. Nggak perform gitu. Tiba-tiba tidur gitu kan di tengah-tengah kerja gitu. Nah akhirnya kami membuat keputusan gitu untuk membuat dia pensiun dini gitu ceritanya. Nah ternyata dia nggak terima gitu. Dan dia berusaha untuk tetap ingin bekerja gitu dan ingin di posisi yang lama, sedangkan keadaan sudah tidak memungkinkan karena pada saat ini itu pressure-nya kan tambah tinggi gitu ya di tempat dia itu. Gitu. Nah akhirnya aku membuat suatu tes gitu sih, terutama untuk mengetahui benar-benar kemampuan dia itu. Ternyata dari tes itu pun dia nggak bisa lulus, padahal itu hal yang dulu dia kerjakan. Nah, tapi menurut dia aku menzolimi dia gitu karena dia itu merasa aku tidak lagi mau pakai dia, kemudian tidak mau mengerti keadaan dia gitu. Nah, yang itu tuh selama ini tuh jadi kepikiran gitu. Benarkah aku menzolimi gitu? Apakah aku berbuat zolim? Apakah karena ini perusahaan gitu ya? Apakah harus aku terlalu membela perusahaan? Nah, itu sih yang kalau HR-nya kerja nggak? Gimana dari HR? Harusnya HR nih turun tangan. HR sudah ngasih keputusan juga sebenarnya anak ini udahlah kita pensiun dini, tapi anak ini nggak mau kan, gitu. Nah, itu. Dia kayak masih berjuang itu. Takut kan ada peraturan pemerintah kan yang menyebutkan bahwa orang dengan AIDS itu tidak boleh di PHK gitu. Dia harus diterima bekerja. Gitu. Nah makanya akhirnya seperti dibuat-buat gitu, aku bikin suatu tes untuk mengevaluasi dia itu, dan dia bilang Bu Evi menzolimi saya segala macam. Iya. Itu tuh benar-benar kepikiran banget. Itu kira-kira gimana ya tes taunya bahwa kita menzolimi atau memang kita merasa kita dizolimi atau kita benar-benar menzolimi gitu? I think your hearts already know, Mbak. Merasa menzolimi dia nggak? Sebenarnya enggak sih, karena aku sudah 1 tahun menunggu ya, artinya sudah memberi kesempatan, tetapi memang aku tidak bisa mempertahankan lagi gitu ya, karena aku juga bekerja, aku karyawan gitu, bukan aku yang punya perusahaan gitu. Tapi dia karena ibunya itu janda dan dia tuh benar-benar tulang punggung keluarga, itu tuh yang bikin aku tuh sebenarnya nggak tegas untuk melepas, tapi saya nggak bisa apa-apa gitu. Iya, dan ya memang agak ribet nih kalau gini, risiko bisa maju ke pengadilan tenaga kerja ujung-ujungnya kalau dia kekeh gitu ya. Makanya sebenarnya saya tanya, ini HR-nya harus ada yang kuat, ada orang yang spesialisasi di bidang ya, jadi orang ditawarin paket pensiun dini itu kan juga harus di guiding ya, ada coach-nya tuh. Ada coach khusus, jadi what to do with that, what you do with your life, what you do with your money dan lain sebagainya, financial security, banyak hal gitu. Cuma kan memang in your case kan parameternya jelas ya, kan ada evaluasi tahunan tuh, dia perform apa enggak. Dari situ harusnya udah bisa kelihatan sebagai bukti gitu. Maksudnya apa sih ya, performance dia. Iya. Dari tahunan. Mungkin karena saya dekat kali ya dengan dia, jadi saya masih nggak enak gitu. Betul. Nah itu memang yang harus settle down. Kalau dunia kerja memang harus saklek ya.
Saklek tuh bahasa Belanda by the way. Zakelek. Zakelek tuh namanya. Jadi harus saklek. Nah, aku tahu Bumba tuh kan orangnya nggak tegaan gitu ya. Memang itu it's your forte di satu sisi, it's fine gitu, tapi begitu menghadapi ini, I can imagine ada konflik di dalam hati gitu, tegang nggak mah. My advice would be don't face it alone gitu, supaya ini kan ada konflik ya, harus orang lain yang maju tuh, harus ada penengah ya. Saya berharapkan kalau nggak HR, Pak Aryo-nya lah gitu. Atau mungkin orang yang bisa ngomong gitu loh, yang ngemong dan terus delivery-nya enak gitu. Saya sih yakin kalau diberi, either dia mau catch up gitu, oke, kamu nggak di pensiun dia, tapi kamu mesti coba dong lebih ini gitu. Ya, jadi harus ya performance-nya dinaikin gitu loh kan, kita juga nggak bisa terseret-seret gitu kan misalkan ya, gara-gara hal-hal seperti itulah. I'm sure there will be way out gitu. But untuk pertanyaan saat ini, apakah menzolimi? I think you already know it's only pure professional gitu, nggak ada niatan menzolimi dalam hal ini. Tapi mau dikata kalau misalkan performance-nya turun, Mbak Evi juga kan harus bikin tes tadi berdasarkan permintaan untuk mengukur secara objektif, benar nggak? Di tesnya benar nggak itu? Jadi bukan kata aku, it's your words against me dan lain sebagainya. Ya, Insya Allah bisa. Nah ini Bum, sholat hajat khusus deh untuk ini 2 rakaat. Jadi gini, belum dilakukan. Nah itu jadi kan sholat itu spesial gitu. Ada sholat hajat kan, sholat 2 rakaat. Anything you want, anything you need, apapun ya. Mau minta garam, cuma kan kita kan suka sombong gitu, garam murah, nggak perlu minta sholat. Padahal tuh sholat tuh and everything. Mau minta ketenangan, mau minta hari ini lulus ujian, mau minta ini konflik ini beresin ya Allah, sholat hajat. Ya Allah tolong. Nanti kalau Allah turun tangan, ajaib deh beneran. Karena ini kajian suluk ya, so ada elemen itu. Ya Bum. Okay. Makasih Tessa. Thank you. Seneng udah lama nggak ketemu. Bisa ketemu online. Iya, thank you. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dini, pertanyaannya boleh taruh bacaan wudhu di kamar mandi biar apel buat anak dan suami. Iya, aku mah begitu. Tapi kalau untuk masalah fikih, tanya Pak Ustadz aja ya. Kalau aku taruh di situ biar edukasi. Soalnya kan bagian untuk wudhu agak terpisah sama yang shower. Jadi I think it's doable. Walau alam ya. Terus mana lagi? Apa nih itu tadi nih? Mbak Dewi ada yang bilang tuh, ada pertanyaan serupa. Mangga ini mah wilayahnya Pak Ustadz lah atau Ibu Ustazah, masalah fikih boleh apa enggak, dan itu banyak masalahnya. Kalau fikih itu ada yang boleh, ada yang enggak, ambil aja yang mana yang pas untuk hati gitu ya. Okay. Anyone wants to share tentang pengalamannya disucikan oleh Allah? Itu seru tuh. Terus gimana? How you testify gitu? Sebelumnya sebentar. Ini ada Mbak Syifa ya. Sebentar, Mbak Syifa ibunya baru meninggal kan? Benar? Am I right? Halo, Assalamualaikum Mbak. Halo, Assalamualaikum. Ini saya bukan yang dimaksud nih. Bukan, Mbak Zulfa ya, Mbak Zulfa. Iya, kayaknya bukan saya. Soalnya. Sorry ya. Maaf. Mbak Zulfa kayaknya nggak ada di sini. Iya. Sorry Mbak ya. But you want to share something? Silakan. By all means sudah. Ya? Lagi cerita ini aja sih, kebetulan biasalah lagi punya anak remaja. Mungkin lagi ada periode yang mungkin lagi belajar lagi, mungkin
apa ya? Mungkin dari ada kaitannya juga dengan perkara disucikan atau apa. Cuma memang anak yang kedua ini istimewa sedikit. Harus belajar. Kebetulan kemarin itu kan selama ini udah hampir 2 tahun ya sekolah itu kan online terus. Terus tiba-tiba anak perempuan kita mikir ya oke, selama ini belajar gitu. Karena memang tempat sekolahnya bebannya lebih besar daripada kakak sama adiknya. Jadi kita kasih kesempatan lah. Istilahnya kalau menurut kita sih semuanya sudah kita usahakan gitu ya. Ya bebannya lebih besar, kita kasih waktu lebih banyak. Tapi ternyata endingnya ini sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Maksudnya artinya tugas-tugas terbengkalai karena kan kebetulan di sekolah ini tuh semua tugas karena masih SMP ya, semua tugas itu kan di misalkan dia tidak tuntas itu akan diinfokan ke orang tua gitu. Kalau misalkan sampai diinfokan di anak-anaknya tetap tidak selesai. Dan saya shock dong. Shock sekali. Kecolongan gitu ya, dikiranya. Oh iya. Karena sudah diingatkan. Kenapa katanya? Terus anaknya diajak ngobrol gimana? Kenapa? Nah itu masih jadi PR saya. Karena kan ini baru-baru selesai nih. Karena kan PR sepertinya ada masalah yang mungkin lebih besar daripada seperti yang terlihat gitu loh. Kadang-kadang kan kita hanya melihat ini seperti ini, tapi kita nggak tahu dalamnya itu seperti apa. Benar. Mungkin saya ngerasa bahwa ini ada sesuatu yang baru lagi yang harus dipelajari nih. Perempuan ya, umurnya berapa? Iya betul, 13. Iya persis. This is the beginning of the roller coaster. Kemarin masih rasanya itu shock, rasanya kecewa, kayak merasa bahwa kok bisa seperti ini gitu loh. Karena beliau dekat nggak si anak ini sama bapaknya? Lebih dekat sebenarnya, lebih dekat karena kan secara umum kan cuma memang karena anak nomor 2 kan dia overshadow sepertinya, jadi kakaknya oke, dia merasa mungkin kemampuan di bawah kakaknya, adiknya itu kan spesial nih, jadi dan jaraknya berdekatan, sangat berdekatan, jadi pada saat awal-awal masih baru itu masa kecilnya itu sebagian besar tuh sama pengasuh. Meskipun saya ada tapi fokusnya lebih ke adiknya dan kecil itu nggak pernah ada masalah. Dan tiba-tiba seperti ini makanya oke, mungkin ini sesuatu lagi yang baru nih. Yang berarti ada sesuatu, mungkin juga saya ada banyak kesalahan yang diberi terasa sekali lah, mungkin kemarin benar-benar itu yang shock banget, masih baru hari ini mulai harus mulai kita cari jalan, minta sama Allah juga. Pas banget, that's the first step. Pas bahasanya juga mudah-mudahan ini bagian dari penyucian juga gitu. Pasti nggak ada sesuatu takdir yang di situ. Penyucian tuh berarti dia sesuatu yang baik. Penyucian tuh berarti membersihkan yang buruk. Pasti. Betul. Pasti. But you're right, I agree with you. Ini cuma puncak dari gunung es. So dig deep, pelan-pelan, ajak kemana. Pengalaman saya kalau sama saya punya anak tiri puber ya, usia segitu memang mulai. Jadi kalau ditanya di setting di rumah, di mana papanya ada atau apa, nggak keluar tuh ngomong. Betul. Jadi saya keluarnya kalau aku sama dia berdua aja. Maunya apa? Dia sukanya waktu itu bubble tea, Ayu berdua. Bahkan adik-adiknya anak saya lain nggak sengaja nggak saya bawa gitu, karena saya butuh waktu berdua sama dia. Situ keluar itu ada. Jadi banyak hal tuh keluar ketika lagi jalan, bukan lagi, karena kalau lagi setting di rumah itu pressure-nya. Kalau lagi jalan, lagi apa habis nonton, sambil nunggu bioskop, terus keluar gitu, ada hal-hal yang gitu. Nah, hal-hal seperti itu coba, karena harus digali kenapanya gitu. Betul. Jadi itu sebenarnya cry for help ya, dia cuma butuh perhatian. Iya betul, itu yang karena kan memang mungkin banyak hal yang berubah juga, kita kan kadang-kadang
nggak cerita yang sebenarnya. Mungkin pun di dalam hatinya sebenarnya dia bingung. Ini tuh gimana gitu. Jadi itu yang agak-agak aduh. Ya, itu banyak saya temui di klien-klien saya juga. Jadi kita bagaimanapun adalah bentukan dari masa kecil kita, ya kan? Kalau kita dulu, wah dulu baik kok baik, tapi sebenarnya di dalamnya ada sesuatu yang menumpuk gitu. Nanti meledaknya di gitu, usia 13, usia 17, ada yang usia late 26, tapi sesuatu residu dari masa lalu yang dia belum proses sebenarnya. Nah, seperti itu. So, find that gitu. Pertama, wudhu lagi. Nah, ini sholat hajat lagi. Ya, ini khusus buat Ananda. Ya Allah, tolong bukakan. Kalau Allah bukakan, beres. Beres. Nggak ada yang dia nggak bisa. Itu buktikan bahwa Allahu Akbar, Allah lebih besar dari apapun masalah yang kita hadapi. Dan kebanyakan minum apa? Gitu ya Mbak ya. Bismillah ya. Bismillah, nggak apa-apa, satu persatu. Jadi support banget gitu ya, meskipun ya memang ada proses yang harus dijalani, berat sih rasanya. Betul. Kenapa sekarang? Ya memang ini saatnya gitu. Allah tuh sudah kadar kok. Don't worry. Ini there's nothing wrong with you. Ya pertama gitu. Don't feel guilty about it. Jadi ininya adalah supaya kita ringan dalam melangkah. There's nothing wrong with that. Sudah terjadi, it's done, gitu ya. Waduh, saya kecolongan nih. Seandainya saya pikiran seperti itu tidak membantu, udah fokus sama yang hari ini, fokus sama yang sekarang, and what we can do for the next. That's it. Gitu. Jadi lebih positif ininya. Ya, insya Allah bisa kok. Semua ini adalah panggilan untuk lebih khusyuk menghadap Dia. Mudah-mudahan gitu, juga dia lebih baik lah untuk artinya pemahaman pada akhirnya insya Allah kan itu sebenarnya bagian dari proses pengajarannya dia sendiri gitu. Insya Allah. Masalah perubahan, agent of change itu Allah ya, bukan kita, bukan guru mana, bukan Dale Carnegie Institute or whatsoever. There's no amount of training in this world. That's what I'm trying to say. Dale Carnegie is good by the way. So yeah. Pokoknya balik lagi akhirnya ke wudhu dan sholat. Di situ you get insights that nggak akan pernah ada sebelumnya, gitu. And petunjuk Allah itu akan sangat spesifik kepada setiap orang. Ya, ambil itu. So we have covered so many topics for today, and that's the wonderful things about this forum gitu. Dari grup ini adalah bahwa dari manapun kita menghadap ya, dari timur atau barat, semua bicara tentang satu. Karena semua yang membentuk itu adalah Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan tandingan selain Dia. Karena semua dibentuk dari Allah Ta'ala, dari takdir yang satu, semua bisa dirunut lagi ke sumbernya, sehingga kita bisa berkata, wah, ma khalaqta hadza batilan, dan bisa bersaksi, iya benar Rob, Dia yang mengatur semua. Ketika kita pulang di alam barzah, kubur dibuka, malaikat, man rabbuka, katanya. Dan jiwa kita bisa bilang dengan lantang, ya, man rabbuka, Allah gitu, karena tahu selama ini kita sudah sering berinteraksi dengan Beliau. And that's the meaning of suluk. Lebih sering berinteraksi lagi. So that's a wrap for today. Alhamdulillah, matahari bersinar. I'm gonna take a bike then. Terima kasih buat partisipasi dan silaturahminya semua. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Sampai minggu depan. Terima kasih coworker. Insyaallah. Kembali semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.